Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Beni, calon imam dari Keuskupan Sintang. Pada hari ini kita akan bersama merenungkan Injil Tuhan dari Lukas bab 9 ayat 22 sampai dengan 25. Sekarang marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara umum Injil pada hari ini dapat kita bagi menjadi dua bagian besar atau dua episode. Pada bagian pertama adalah ketika Yesus yang dalam Injil Lukas ini memberitahukan tentang penderitaannya untuk pertama kali, yaitu pada ayat yang ke-22. Lalu di ayat ke-23 dan seterusnya ini bisa kita jadikan sebagai bagian kedua yang mana berisi tentang pemberitahuan Yesus tentang syarat-syarat untuk mengikuti Dia. Di awal masa Prapaskah Suci ini, saya hendak mengajak kita untuk bisa memahami, untuk bisa mengerti Injil pada hari ini sebagai salah satu bekal bagi kita di masa Prapaskah. Bagian ini diawali dengan perkataan keras Yesus bahwa setiap orang yang mau mengikuti Dia harus memikul salibnya setiap hari. Jelas sekali bahwa pesan Yesus di sini, jika kita menerima Dia, kita tidak hanya dituntut untuk bisa percaya kepada kebenaran Injil saja, tetapi lebih dari itu, kita juga menyerahkan diri kita untuk mengikuti Dia dengan pengorbanan. Nah, pengorbanan bagi kita umat Kristen bukanlah tanda bahwa Tuhan tidak memberkati kita, bukanlah tanda bahwa Tuhan menjauhi kita atau bukan merupakan sebuah kutuk. Pengorbanan dalam iman Kristiani diangkat dalam makna yang amat tinggi dan luhur karena pengorbanan Kristus di salib. Ketika Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," maka apa yang Yesus lakukan ketika Ia bersama-sama para rasul dan apa yang Ia ajarkan adalah sebuah kebenaran dan jalan yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Sebagai orang beriman, kita bersama berjalan untuk bisa kembali ke rumah Bapa, karena dari Allah lah kita berasal dan kepada Allah juga kita akan kembali untuk berada bersama dalam kebahagiaan memandang wajah Allah bersama para kudusnya. Yesus kemudian melanjutkan perkataannya bahwa barang siapa kehilangan nyawanya karena Dia akan memperoleh keselamatan. Pada bacaan pertama hari ini yang diambil dari kitab Ulangan, ya di situ kira-kira berisi tentang berkat dan kutuk, menjelaskan kepada kita bagaimana kita untuk bisa mengerti ayat yang tadi itu tentang barang siapa kehilangan nyawanya akan memperoleh keselamatan karena Kristus. Di kitab Ulangan tersebut di bacaan pertama dikatakan, "Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, serta peraturannya."
jelas dikatakan bahwa akan tersedia berkat bagi orang beriman yang mengasihi Allah. Lalu bagaimana cara kita mengasihi Allah? Caranya adalah dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dalam bacaan pertama hari ini ada janji berkat bagi kita orang beriman yang melaksanakan kehendak Allah sebagai tanda bahwa kita mengasihi Allah. Para saudara yang terkasih, Paulus dalam salah satu suratnya menulis agar kita hidup dalam kehendak roh, bukan kehendak daging. Paulus mengajak kita untuk bisa melepas hasrat atau kemauan daging kita yang menjauhkan diri kita dari Allah dan hidup dalam kehendak roh Allah sendiri. Maka marilah kita di masa Prapaskah ini yang dijadikan suatu masa khusus oleh gereja, suatu masa tobat, kita senantiasa melaksanakan pembaharuan hidup di hadapan Allah untuk bisa hidup dalam kehendak roh. Sebab seperti yang dikatakan Yesus dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 24 bahwa Allah itu adalah roh, sehingga barang siapa menyembah Dia pun harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Semoga rahmat Tuhan menyertai kita. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, mengasihani kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.